Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Trisani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 7 Garut. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Dian Febriana. Beliau merupakan guru matematika di SMA Negeri 7 Garut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Dian? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita adakan percakapan praobservasi gitu ya Pak ya. Iya. Sebelum saya nanti akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran gitu. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai tahap persiapan awal bagi Bapak sebelum nanti melakukan pembelajaran di kelas gitu, supaya Bapak lebih siap, lebih percaya diri, kemudian bisa melakukan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik gitu ya Pak ya. Baik Bapak, ada beberapa pertanyaan nih sebelum melakukan kegiatan observasi supervisi kelas. Yang pertama, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran ya kebetulan di semester 2 ini dan yang sekarang bab terakhir mungkin ada trigonometri ya. Jadi untuk berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, yaitu siswa itu dapat menjelaskan rasio trigonometri yang meliputi antara sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai adalah siswa dapat mengetahui rasio trigonometri gitu ya Bapak. Baik, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Baik, untuk apa yang pengembangannya mungkin ada dua ya yang saya lakukan, yaitu yang pertama dari pengetahuan dan keterampilan. Baik, Bapak, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajaran di kelas itu seperti apa? Ya, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Ya. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan berikutnya untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Oke. Dan untuk yang terakhir, untuk metode mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya, begitu Bu. Jadi dalam pembelajaran di kelas nanti Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya. Kemudian Bapak juga akan dalam prosesnya akan melakukan diskusi kelompok dan tanya jawab dan penugasan gitu ya Bapak ya. Iya. Baik, dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning gitu ya, atau berbasis masalah. Baik, kira-kira media pembelajaran apa nih yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Ya, untuk media pembelajaran yang saya akan gunakan adalah menggunakan ragam contoh pada LKS, kemudian LKPD, PPT, dan laptop. Oke, baik. Kira-kira kapan nih Bapak akan mulai melakukan kegiatan observasi? Misalkan hari apa, di kelas mana, pada jam berapa gitu? Ya, mungkin untuk kegiatan observasinya kebetulan saya ada jadwal di kelas 10 IPA 6 pada hari Jumat, yaitu jam ketiga dan keempat. Baik, kalau begitu minggu depan di hari Jumat di jam ketiga dan keempat di kelas 10 IPA 6 saya akan datang untuk melakukan kegiatan supervisi kelas. Saya akan melihat, kemudian saya akan mengamati, mencatat hal-hal yang terjadi di dalam pembelajaran Bapak di kelas gitu ya. Nah, setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan praobservasi. Jadi kita akan ketemu lagi ya Bapak. Ya, oke. Nah, nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik Bapak. Ya. Baik Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari percakapan praobservasi kita kali ini?
Ya, saya mendapatkan gambaran tentang strategi, model, dan media apa saja yang akan dilakukan ini. Baik Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran Bapak nanti di minggu depan berjalan lancar ya Bapak ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk pertemuan kali ini di kelas 10 yaitu masih materi yang kemarin ya, lanjutan dari part 2 yaitu trigonometri. Baik, untuk materinya ini saya absen dulu. Ada yang tidak lebih? Ada Ihsan? Hal trik masih seperti kemarin, yaitu kalian itu dapat menjelaskan rasio trigonometri. Apa itu rasio trigonometri? Meliputi apa saja? Itu meliputi antara sin, cos, sekan, kosekan, dan kot. Pada segitiga, siku. Itu tujuan. Berarti A, B, C di atas. Berarti siku-sikunya ada di B. Kalian itu bisa menggambarkan bentuknya segitiga juga seperti apa. Terus yang diketahui di sini apa? Jika cos itu apa? Samping per, berarti samping ini mana? Ini sisi dari samping dan ini adalah samping ini. Berarti ini berapa nilainya? Samping per miring. Berarti ini ini berarti nilainya berapa? 4. Berarti depannya berapa? Belum. Berarti di sini kalian itu harus masih menggunakan teorema Pythagoras. Coba diselesaikan dengan cara yang kemarin. Berikutnya ada lihat nomor. Nah, sebelum kalian mengisi soal, ada segitiga siku-siku ABC di sini ya, dan siku-siku di B. Terus jelas siku-sikunya bakal di B. Ya, berarti kalian tinggal menentukan nilai A dan C, mana sudut yang mana. Terus apalagi yang kita lihat? Jika sudut C adalah 30 derajat, berarti sudut C ada di sini. Di sini besarnya berapa? 30 derajat. Dan di sini mungkin ada sudut A. Nah, nilai kotan A berapa? Jika yang diketahuinya apa di sini? Panjang sisi BC adalah 18 cm. Di sini ada 18 cm. Terus satu lagi panjang sisi AC sama dengan berapa? Berarti di sini kalian akan menggunakan rumus apa? Yang tinggi. Berapa? 3. 3, betul kan? Berarti 1 ke 3, 15 dibagi 3. 15 bagi 3 juga dikali 1, 15. 15 bagi 3, 5 dikali 1. Apa yang berapa kali? 5. Selesai kan ini? Baru dokter caranya? Kamu saya 30 ya. Kan 30 kan 1 per 3. 15 dibagi 3. 5 per 1. 5. Tadi kalau 3. Bisanya? Insyaallah. Nilainya bisa ini nomor 6 PH2, coba lihat ya, Mertus
siswa, ada itu kan? Nilai dua, PKH 2 ada nggak? Yang harus menggunakan SIM konstan. Selain nomor 4 dan 6. Iya. Hanya nomor 2. Bahas mirip tuh. Cicing. Mencari depan, miring, sampai di depannya di depannya. Segitiga KM ya? H, L, M. Siku-siku di mana? Di L. Di L. Terus apa lagi? Nah, baik, adik-adik, untuk pembelajaran hari ini disebutkan sekian. Dan ingat, untuk materi yang akan kita persiapkan untuk ujian UKK nanti sudah saya berikan tadi. Silakan kalian baca dan latihan untuk profesional supaya kalian nantinya lebih siap dalam menghadapi ujian. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Dian? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi ya Pak ya. Baik Pak, apa nih yang Bapak ingin peroleh dari percakapan kita kali ini? Bagaimana nih perasaan Bapak setelah melakukan supervisi kemarin gitu Pak, hari Jumat? Ya, setelah melakukan kegiatan kemarin di hari Jumat, alhamdulillah saya merasa lebih baik ya dibandingkan pembelajaran saya sebelum-sebelumnya. Dan saya lebih dapat mempersiapkan pembelajaran ya mungkin. Jadi untuk kesiapan pembelajaran dalam saya mengajar lebih baik lah. Baik Pak, apakah rencana pada saat percakapan praobservasi itu sudah terrealisasikan pada saat kegiatan observasi di kelas? Ya, sudah Bu. Saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, terus menggunakan model PBL dan menggunakan cara berkelompok. Oke, jadi sudah sesuai ya, Bapak mengikuti alur yang sudah Bapak jelaskan, Ya. mulai dari pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE gitu ya Pak, kemudian menggunakan model pembelajaran PBL dan menggunakan cara diskusi kelompok untuk mengaktifkan situasi belajar siswa agar lebih aktif di kelas ya. Ya. Baik, terkait tujuan pembelajaran, bagaimana Pak? Apakah sudah tercapai? Sudah Bu, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan di sana juga ada kelemahannya mungkin ya, Iya. yaitu kelemahannya itu media yang digunakan itu masih kurang lengkap. Baik, jadi Bapak merasa bahwa pembelajaran Bapak kemarin itu yang sudah baik, Bapak sudah melakukan pembelajaran Ya. berdiferensiasi gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian Bapak juga sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan konteks pembelajaran gitu ya, kontekstual. Baik, dan Bapak juga merasa bahwa ada yang masih kurang gitu ya. Iya. Ya, yang Dalam kurangnya, media. oke. Dalam media pembelajaran. Baik, jadi Bapak masih merasa kurang pada media pembelajaran. Nah, dan itu yang perlu ditingkatkan ya Bapak ya. Ya. Baik, terkait area pengembangan nih Pak. Ya. Adakah strategi yang akan Bapak lakukan untuk perbaikan terkait hal-hal yang masih kurang gitu pada saat pembelajaran dalam kegiatan observasi di kelas? Ya, mungkin saya akan mencoba dan mencari dari berbagai sumber ya. Mungkin dari YouTube atau internet supaya pembelajaran yang saya terapkan nanti bisa lebih bagus lagi dan lebih bervariatif mungkin. Baik, kira-kira kapan nih waktunya Pak? Insya Allah minggu depan lah, di minggu depan. Baik Bapak, atas rencana Bapak barusan, kira-kira apa nih, dukungan apa yang Bapak butuhkan agar rencana Bapak itu dapat terrealisasikan?
Ya, untuk kedepannya mungkin saya itu membutuhkan dukungan ya dari guru matematika, guru mapel ya mungkin, dan kepala sekolah supaya untuk kedepannya saya bisa melaksanakan program ini lebih baik lagi. Baik Bapak. Jadi Bapak butuh dukungan dari berbagai pihak ya, diantaranya ada dari kepala sekolah, kemudian juga rekan sejawat ya Bapak. Iya, iya. Baik, adakah hal yang lain yang ingin Bapak sampaikan dalam kegiatan percakapan kita kali ini? Ya, untuk sementara mungkin cukup, Bu. Baik. Apa nih yang Bapak peroleh dari percakapan kita kali ini? Jadi ya. Baik Bapak, jadi Bapak butuh dukungan dari kepala sekolah, Ya. dari rekan guru Guru, ya. baik. Baik. Baik Pak, dari percakapan ini apa nih yang Bapak peroleh? Ya, mungkin dari percakapan ini saya rasa lebih baik ya. Saya merasa lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi diantaranya mungkin saya bisa mendapatkan gambaran gitu Bu ya. Terus juga bisa mendapatkan bagaimana cara mendapatkan ilmu supaya lebih variatif lagi gitu ya. Terus dan yang paling utama bisa menggali kompetensi pembelajaran juga ya, terutama dari diri anak, tidak terlepas dari hal-hal yang mungkin ada kekurangannya juga, yaitu dari media pembelajaran yang saya anggap masih kurang gitu. Bapak, kira-kira ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan dalam percakapan kita kali ini? Ya, untuk sementara mungkin cukup dulu Bu. Baik Bapak, mungkin cukup sekian ya percakapan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak. Di lain waktu kita sharing lagi tentang pembelajaran yang Bapak pengen sampaikan nih, misalkan kekurangan atau bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran di kelas ya Bapak ya. Iya, iya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu.